Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman untuk tumbuh. Namun, bagi sebagian anak, ruang kelas justru terasa seperti medan pertempuran yang melelahkan. Di balik dinding sekolah, ada anak-anak yang harus berjuang berkali-kali lipat lebih keras hanya untuk memahami satu materi pelajaran. Kesulitan belajar yang mereka hadapi bukan sekedar angka merah di rapot, melainkan sebuah beban emosional yang memicu rasa cemas, frustasi, dan kritis percaya diri yang mendalam. Sayangnya, perjuangan batin ini seringkali tidak terlihat. Sekolah kerap hanya fokus pada nilai ujian, sementara lingkungan sekitar dengan mudah memberi label malas atau kurang perhatian kepada mereka yang tertinggal. Stigma keliru inilah yang akhirnya membuat mereka semakin menarik diri dan takut untuk mencoba. Melalui kisah dan sudut pandang langsung dari para siswa ini, kita diajak untuk melihat dunia pendidikan dengan lebih humanis. Ini bukan tentang sekedar menuntut mereka menyamai kecepatan orang lain, melainkan tentang bagaimana kita bisa mengubah ekosistem sekolah menjadi ruang yang lebih inklusif, sportif, dan merangkul setiap keunikan cara belajar anak melalui sudut pandang dari pengalaman anak itu sendiri. Kesulitan belajar di sekolah tidak pernah berdiri sendiri. Bagi seorang anak, ruang kelas adalah tempat di mana pikiran dan emosi jati diri mereka dibentuk. Ketika mereka mulai kewalahan mencerna materi pembelajaran, hambatan itu tidak hanya merusak nilai di atas kertas, tetapi juga mulai mengusik seluruh proses tumbuh kembangnya. Secara kognitif, kesulitan ini muncul saat kapasitas memori dan daya nalar anak tak lagi mampu menampung tuntutan pelajaran yang semakin rumit. Pikiran yang terbebani ini membuat mereka frustasi karena menyerap informasi yang baru lambat laun membelenggu kemandirian berpikir mereka. Beban ini kemudian menjalar ke ranah emosional. Kegagalan yang terjadi berulang kali perlahan mengikis rasa percaya diri dan menumbuhkan rasa rendah diri. Anak mulai memandang dirinya tak kompeten hingga muncul kecemasan mendalam setiap kali harus berhadapan dengan tugas sekolah. Kondisi psikologis yang tertekan ini akhirnya tercermin dalam perilaku mereka, di mana sebagian anak memilih untuk menjadi disruptif demi menutupi rasa mindernya, sementara sebagian lainnya justru menarik diri sepenuhnya. Namun, roda perkembangan ini bisa berputar ke arah yang positif ketika anak mendapatkan pengalaman yang tepat untuk bangkit. Pengalaman mengatasi kesulitan belajar ini dimulai ketika lingkungan sekolah, baik guru maupun teman sebaya, memberikan ruang aman yang bebas dari penghakiman. Anak dibimbing dengan pendekatan yang sesuai dengan kecepatan belajarnya dan diapresiasi pada setiap usaha kecilnya, maka struktur kognitif mereka perlahan mulai tertata kembali. Keberhasilan demi keberhasilan kecil yang mereka raih menjadi obat penawar bagi rasa rendah diri yang selama ini mengendap. Pengalaman sukses melewati gerbang akademis yang sulit ini tidak hanya memulihkan nilai rapot mereka, tetapi juga membangun kembali konsep diri yang positif. Anak belajar bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah proses yang bisa dilalui. Rasa percaya diri yang pulih ini pada akhirnya melahirkan ketahanan emosional dan kemandirian, membuktikan bahwa intervensi terbaik bukan sekedar mendongkrak angka ujian, melainkan menyembuhkan kesejahteraan psikologis dan mengembalikan hak anak untuk tumbuh dengan utuh. Oke, pada bagian ini untuk memahami kesulitan belajar yang dihadapi oleh para siswa didik ini, kita bisa menggunakan beberapa perangkat teoritis untuk menjelaskannya. Tapi sebelum itu kita harus memahami terlebih dahulu konsep dasarnya. Dari buku satu yang kami baca ini dapat diketahui kalau kesulitan belajar atau learning difficulty tidak sama dengan ketidakmampuan belajar atau learning disability. Kenapa demikian? Karena dijelaskan oleh Bapak Abdurrahman dalam karyanya, kalau ketidakmampuan belajar atau learning disability lebih banyak disebabkan oleh gangguan internal seperti penyakit-penyakit yang menyerang fungsi neural bagi seseorang. Sedangkan kesulitan belajar atau learning difficulties ini lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal seperti strategi pengajaran yang tidak tepat, kondisi yang buruk dikarenakan pengelolaan kelas yang tidak
memotivasi pelajar, dan banyak lagi. Nah, kerangka teoritis yang digunakan dalam buku Saku untuk menjelaskan kesulitan belajar yang dihadapi LPSK didik ini ada tiga, yaitu pertama teori self-verifikasi yang dikembangkan oleh Bandura, kedua ada teori atribusi dikembangkan oleh Weiner, lalu yang terakhir ada teori zone of proximal development yang dikembangkan oleh Vygotsky. Pada teori self-verifikasi, Bandura menjelaskan kalau peserta didik yang sedang menghadapi kesulitan belajar itu dikarenakan keyakinannya yang rendah terhadap kemampuannya sendiri sehingga mempengaruhi ketekunan dan pilihan perilaku si peserta didik ini. Dalam teorinya ini ada dua klasifikasi untuk memahami peserta didik, yaitu self-verifikasi rendah dan self-verifikasi tinggi. Bandura menjelaskan kalau peserta didik yang memiliki self-verifikasi rendah cenderung menghindari tugas yang dianggap sulit dan lebih mudah menyerah ketika menemui hambatan, sementara peserta didik dengan self-verifikasi tinggi memandang kesulitan itu sebagai tantangan yang dapat dikuasai melalui usaha. Nah, untuk memahami bagaimana peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, Bandura menjelaskan kalau ada tiga faktor yang mempengaruhi, yaitu magnitude atau tingkat kesulitan tugas yang diberikan kepada si peserta didik, kemudian ada strength atau kekuatan keyakinannya si peserta didik terhadap kemampuannya, dan generality, yaitu pemahaman materi yang dikuasai oleh peserta didik ini sudah sejauh mana. Nah, pada teori atribusi, Weiner mengidentifikasi 4 sumber utama yang membuat peserta didik ini kesulitan belajar, yaitu kemampuan, usaha, kesulitan tugas, dan kepentingan si peserta didik. Lalu Weiner mengkategorikannya dalam 3 dimensi, yaitu lokus, internal atau eksternal, stabilitas, ini dapat berubah, dan dapat dikendalikan atau tidak. Weiner dalam teori ini juga menjelaskan peserta didik yang mengatribusikan kegagalannya pada kurangnya kemampuan yang bersifat internal dan stabil berisiko mengalami penurunan motivasi jangka panjang dan adaptabilitas. Sedangkan peserta didik yang mengatribusikan kegagalannya pada kurangnya usaha yang bersifat internal namun dapat dikendalikan olehnya memiliki peluang yang lebih besar untuk bangkit dan memperbaiki performanya. Terakhir, pada teori Vygotsky, yaitu zone of proximal development, kesulitan belajar yang dialami peserta didik ini yaitu adanya kesenjangan antara kemampuan aktual dan kemampuan potensial si peserta didik. Vygotsky menekankan bahwa pembelajaran optimal terjadi ketika tugas yang diberikan berada tepat di atas kemampuan mandiri peserta didik, namun masih dapat dijangkau melalui bantuan atau scaffolding dari guru maupun teman sebaya yang lebih kompeten. Kesulitan belajar seringkali muncul ketika terdapat kesenjangan yang terlalu lebar antara tuntutan kurikulum dengan si peserta didik, sementara scaffolding yang tersedia di kelas tidak memadai untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Nah, lanjut ke tinjauan kebijakan pendidikan. Pada buku Saku ini, kita menggunakan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini kan sistemnya sistem dimensi kognitif atau kognitif dan kognitif plus pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, kurikulum ini sudah sejalan dengan konsep CPD dan scaffolding, yaitu bantuan berjenjang dan bukan yang seragam. Nah, tapi tantangan dari implementasi kurikulum merdeka ini itu ada banyak guru yang masih belum paham teknik penyusunan asesmen konfliknya hingga pemetaan kesulitan belajar yang belum optimal. Nah, masalah ini adalah persoalan yang sistemik gitu, dari transisi paradigma konten dari ke peserta didik dan bukan sekedar kelemahan individu guru gitu. Jadi kekurangannya ini tuh bukan dari guru gitu, masih masalah yang sistematik. Nah, masuk ke data dan temuan terkini dari sumber ANBK atau HKM, proporsi peserta didik SD kategori yang perlu intervensi khusus pada literasi membaca itu masih besar gitu. Sedangkan numerasi yang kemampuan rendahnya dalam soal kontekstual, kesulitan yang bukan hanya konsep tapi juga penerapan. Nah, dari sumber game report-nya UNESCO, teknologi bisa memperlebar atau mempersempit kesenjangan belajar ini, tapi tergantung dari integrasinya seperti apa. Nah, terakhir ada kesenjangan akses digital per wilayah Indonesia, sehingga
faktor eksternal juga menjadi penambah kesulitan untuk belajar gitu. Ada pula tantangan dan peluang. Beberapa tantangan yang masih dihadapi antara lain, yang pertama, perbedaan kemampuan dan gaya belajar peserta didik. Yang kedua, rendahnya motivasi belajar. Yang ketiga, penggunaan teknologi yang kurang bijak. Yang keempat, kurangnya dukungan dari lingkungan keluarga maupun sekolah. Dan yang terakhir, yang kelima, masih adanya kesenjangan sarana pendidikan. Namun, di balik tantangan tersebut terdapat berbagai peluang, seperti yang pertama, pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran yang lebih fleksibel melalui kurikulum merdeka. Dan yang ketiga, dukungan guru, orang tua, dan sekolah yang semakin berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir, yang kelima, pemanfaatan media digital sebagai sumber belajar yang lebih menarik. Solusi atau rekomendasi. Buku saku ini memberikan beberapa rekomendasi. Bagi peserta didik, disarankan untuk menyusun jadwal belajar yang teratur, aktif bertanya kepada guru, belajar bersama teman, mengurangi penggunaan gawai saat belajar, serta menjaga kesehatan fisik dan mental. Bagi guru, diperlukan penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi, memberikan motivasi kepada peserta didik, melakukan evaluasi kesulitan belajar, serta menyediakan bimbingan tambahan bagi peserta didik yang membutuhkan. Terakhir, bagi orang tua, penting untuk memberikan perhatian terhadap perkembangan belajar anak, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, menjalin komunikasi dengan guru, serta mendampingi penggunaan media sosial. Sedangkan bagi sekolah perlu menyediakan layanan bimbingan konseling, program remedial, pelatihan strategi belajar, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Jadi, kesimpulannya dapat kita pahami bahwa kesulitan belajar merupakan tantangan yang dialami setiap peserta didik dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri peserta didik maupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan kerjasama antara peserta didik, guru, orang tua, dan sekolah agar setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Melalui buku saku ini, kami berharap pembaca memahami bahwa keberhasilan belajar tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, tetapi juga oleh dukungan lingkungan, strategi pembelajaran yang tepat, serta perhatian terhadap perkembangan peserta didik secara menyeluruh.